cerita pendek. Namun sebelum Ibu akan melanjutkan, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Teks ceramah. Nah, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Nah, teks yang berisi informasi umum. Setelah sebelumnya kita juga sudah belajar tentang teks eksplanasi, teks prosedur, kita akan belajar tentang cerita pendek. Jadi ini adalah materi sastra. Nah, apa itu cerita pendek? Ada yang masih ingat? Kalau tidak salah dari SMP kalian sudah pernah belajar itu waktu SMP, materi cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, cerita pendek seperti yang sudah disampaikan tadi adalah cerita yang selesai dibaca hanya sekali duduk. Biasanya waktu bacanya hanya setengah sampai 2 jam. Cerita pendek. Ini adalah nilai kehidupan yang terkandung dalam sebuah cerita pendek. Yang pertama adalah nilai moral. Kedua, sambil menulis. Yang kedua adalah nilai sosial. Yang ketiga nilai religius. Yang keempat nilai estetika. Yang kelima nilai budaya. Dan yang keenam nilai etika. Apa itu moral? Berarti nilai moral adalah nilai tentang akhlak yang baik dan buruk. Kalau nilai sosial, norma dalam masyarakat. Apa itu norma? Aturan. Jadi aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Apa contoh aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat? Tidak apa-apa. Apa? Hah? Aturan-aturan di dalam masyarakat, norma-norma hukum, norma sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, apalagi membantu sesama, apalagi menghargai pendapat orang lain. Nah, itu nilai-nilai sosial. Kemudian nilai religius, nilai keagamaan, berarti sesuatu yang berhubungan dengan agama. Misalnya di dalam cerita pendek tersebut tokoh yang ada berdoa atau pergi ke rumah ibadah atau mengikuti kegiatan keagamaan, maka cerita pendek tersebut mengandung nilai religius. Nah, selanjutnya nilai estetika. Apa itu estetik? Keindahan. Estetik, keindahan. Nilai estetika adalah nilai keindahan. Berarti segala sesuatu dalam cerita pendek yang berisi tentang keindahan, misalnya keindahan alam ataupun keindahan misalnya cara penulis mengungkapkan keadaan di sekitar dengan gaya-gaya bahasanya atau majasnya, itu disebut dengan nilai estetik. Kemudian nilai budaya berhubungan dengan nilai adat istiadat. Kemudian nilai etika, nilai sopan santun, mana yang benar, mana yang salah, menghargai orang lain ketika dua orang sedang bicara, misalnya dalam cerita waktu itu ada orang yang sedang bicara, kemudian salah seorang menyela, berarti itu sudah termasuk dalam nilai etika, di mana hal itu tidak diperbolehkan atau tidak sopan. Ketika orang lain bicara, kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain, tapi kita menunggu orang itu selesai bicara, kemudian kita melanjutkan. Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan menemukan nilai-nilai kehidupan yang sudah Ibu jelaskan tadi di dalam sebuah cerita pendek. Jadi cerita pendek hari ini adalah Badai Laut Biru. Nah, ini sudah tercantum di dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi sebelumnya sudah ya, kita sudah berapa kali mengerjakan ini. Jadi soalnya sudah ada di dalam. Ketika ada hal yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Sudah? Jadi silakan membentuk kelompok seperti kelompok minggu lalu. Jadi ini nanti Ibu bagikan LKPD. Jika ada hal yang
yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Jadi ini ada lembaran Salidia. Nanti untuk nilai-nilainya sebagai acuan dilihat di sini. Tapi yang harus kalian kerjakan adalah apa yang ada di dalam kitab. dari kami kelompok 1 dan saya sebagai perwakilan 1 akan presentasikan hasil dari diskusi. Nilai-nilai kehidupan. Pertama, nilai estetika. Contoh, siang itu sangat terik. Matahari membakar pantai berpasir hitam hingga terasa membara. 2. Nilai sosial. Melihat Kardi kepayahan, lelaki di geladak itu saling dengan tangkas meloncat ke arah Kardi dan mengambil alih keranjang-keranjang yang dibawanya. 3. Nilai moral. Contohnya, cepatlah nikah Rukmini, jangan berpacaran di tengah laut lagi, agar tidak dikutuk dewa laut seperti tadi. 4. Nilai religius. Contohnya, kuatkan hatimu Rukmi, berdoalah semoga badai segera reda dan pertolongan segera datang. Kami hasil presentasi dari kelompok 1 sudah baik. Sudah baik, luar biasa. Kawan baik. Kelompok 3 sudah ada? Oh, sudah baik. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk memecahkan hasil presentasi kami.
nilai-nilai kehidupan. Pertama, nilai estetika. Contohnya, mereka mengalihkan pandangan ke laut yang semakin tampak biru. Kedua, nilai moral. Cepat-cepatlah kita hidup ini, jangan berpacaran di tengah laut lagi, agar tidak dikutuk dewa laut seperti tadi. Menurut kami dari kelompok 3, hasil presentasi dari kelompok 2 sudah baik dan dapat dipahami. Cakrawala Utara tampak mendung hitam bergumulan. Angin bertiup sedang dari arah barat laut, tapi matahari masih tampak bersinar. Menurut kami, hasil diskusi dari kelompok 3 sudah sangat baik dan dapat dipahami. Nah, luar biasa. Nah, sekarang semua perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Nah, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan dan kemudian sudah mendemonstrasikan dan sejauh menilai itu bahwa kalian sudah mampu dan sudah memahami nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Kesimpulannya adalah cerita pendek itu adalah cerita nilai-nilai kehidupan. Kalau pengertian cerita pendek, hanya tersirat di dalam, tapi itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi salim dan lain-lain yang saling membantu, itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita agar dimanapun kita berada, kita harus menerapkan nilai moral, nilai sosial, harus mengetahui norma-norma agama, nilai sopan santun, nilai etika. Nah, itu agar di dalam kehidupan kita sehari-hari kita ada damai, ada tentram. Karena apa? Karena kita saling menghargai dan saling menghormati. Itu adalah kunci damai. Ada yang masih belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Ada Juan? Tidak ada? Tidak. Apa? Yang lain? Bagaimana? Jelas? Jelas. Apa yang sulit dari pembelajaran hari ini? Tidak ada? Semua gampang? Luar biasa. Berikan tepuk tangan. Minggu depan di pertemuan yang selanjutnya kita masih membahas tentang cerita pendek. Tapi kalau hari ini kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek atau unsur ekstrinsiknya, minggu depan kita akan belajar tentang menulis cerita pendek. Jadi untuk tugas minggu depan, carilah sebuah cerita pendek dan temukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi ini sudah pekerjaan individu, bukan kelompok lagi. Kemudian jangan lupa, cerita pendek itu dibawa untuk keperluan pembelajaran kita selanjutnya. Sudah mengerti? Nah, siapa yang akan masuk jam berikut? Ada guru toh? Ada. Nanti ketua kelas ke bawah ke ruang guru dan ingatkan lagi guru yang akan masuk di pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran kita sudah selesai. Mari satu orang maju untuk pimpin doa. Mari berdoa. Selesai. Terima kasih. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas. Berdiri siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih.